Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Info Cerdas Channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi terupdate seputar tentang PPG dalam jabatan dan informasi lainnya. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan seputar tentang update pada akun Simpatika pada proses ajuan PPG dalam jabatan untuk tahun 2021 di bawah Kementerian Lingkungan Agama. Oleh karena itu, sobat, tonton video ini sampai selesai agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi yang mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi Anda semua. Update informasi seputar notifikasi di akun Simpatika terkait dengan pengajuan PPG dalam jabatan untuk tahun 2021. Ada sebagian masih dalam proses verifikasi, seperti pada tampilan pada layar info hasil seleksi akademik. Anda telah dinyatakan lulus seleksi akademik. Silahkan tunggu hasil verifikasi berkas peserta Anda. File fakta integritas, atau Anda dapat membatalkannya unggah fakta melalui tombol di bawah ini. Jadi jika Anda ingin membatalkan fakta integritas Anda yang sudah diupload, maka Anda bisa mengklik tombol pada batalkan unggah. Ya, alasannya memang jelas sobat, karena memang fakta integritas sendiri memang sebuah surat pernyataan bagi calon mahasiswa peserta PPG dalam jabatan sebagai bentuk komitmen kesanggupannya dalam mengikuti proses PPG dari awal sampai akhir. Karena jika sudah mengunggah file fakta integritas dan di tengah perjalanan mundur ataupun tidak siap, maka akan diberi sanksi tentang pelarangan mengikuti PPG selama beberapa tahun ke depan. Jadi dipersiapkan diri secara matang, karena memang ke depan akan membutuhkan tenaga ekstra, mulai dari pembelajaran daring, proses PPL dan ujian kinerja, serta ujian UP yang merupakan ujian terakhir bagi mahasiswa PPG dalam jabatan. Sementara yang lain, tampilan notifikasinya status dan verifikasi berkas peserta. Berkas peserta telah diverifikasi oleh kantor wilayah Kemenak Provinsi. Silahkan menunggu informasi selanjutnya untuk hasil seleksi dan penempatan LPTK. Jika tampilannya seperti ini, berarti sudah ajuan pada fakta integritas yang diupload sebelumnya sudah bisa dikatakan sudah diverifikasi. Tinggal nanti menunggu informasi selanjutnya dari LPTK masing-masing. Nah, terkait dengan itu perlu dipersiapkan beberapa berkas yang memang akan menjadi persyaratan bagi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Notifikasi yang muncul seperti ini berdasarkan informasi pantauan dari Info Cerdas Channel. Ada sebagian di Kabupaten Tuban,
Magetan, Tulung Agung, Pasuruan, Gresik, Lumajang, Nganjuk, Ponorogo yang memang sudah muncul notifikasi yang seperti ini. Sementara di daerah lain seperti di daerah Pamekasan, Sampang dan sekitarnya masih belum muncul notifikasi pada tampilan seperti pada layar. Ya, mudah-mudahan notifikasi ini akan muncul di akun sobat masing-masing, sehingga nanti biar agar ada kepastian seperti apa langkah-langkah selanjutnya dan adanya kepastian apakah Anda itu bisa lolos atau bisa masuk pada kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Karena memang walaupun lulus pretest, baik itu lulus pada tahun 2018 maupun 2019, tidak serta-merta bisa masuk dalam kuota mahasiswa Rajab 2021. Karena memang ada skala prioritas yang menjadi penentu utama bahwa seorang guru itu bisa masuk dalam kuota Rajab PPG Rajab 2021. Yang jelas yang menjadi acuan adalah yang pertama adalah hasil dari pretest ataupun ujian seleksi akademik yang diselenggarakan pada tahun 2018 dan 2019. Jadi skor yang tertinggi menjadi acuan. Oleh karena itu, bagi sobat guru yang belum mengikuti proses ujian seleksi akademik ataupun pretest, ataupun yang sudah mengikuti tetapi tidak lolos, alangkah baiknya dari sekarang sudah mempersiapkan diri secara matang terkait dengan materi pada pretest yang kemungkinan nanti akan dilaksanakan beberapa tahun ke depan. Sekedar tambahan pengetahuan bahwa pada materi pretest atau seleksi akademik, yang pertama adalah materi tentang kompetensi dasar, misalnya tentang tes intelijensia umum, ataupun juga termasuk tes karakteristik pribadi yang akan muncul pada soal pretest. Misalnya ada juga materi tentang tes intelijensi umum yang terdiri dari ada sinonim, ada antonim juga sebagian, ada analogi, dan juga ada silogisme. Ada juga dari informasi dari teman-teman, ada juga materi spasial ataupun bentuk gambar. Selain itu, pada komposisi soal pretest akan ada soal tentang pedagogik atau menyangkut tes pedagogik sendiri merupakan tes yang terkait dengan strategi pembelajaran bagi seorang guru, baik itu dalam persiapan perangkat pembelajaran maupun teknik dan metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Ini menjadi poin penting memang yang menjadi materi dalam pretest seleksi akademik. Selanjutnya juga ada tes kompetensi bidang yang memang akan disesuaikan dengan guru bidang studi yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan diajarkan pada siswa. Misalnya untuk guru PAI, maka soal kompetensi bidangnya tentang PAI ataupun fikih ataupun akidah akhlak. Kalau misalnya untuk peserta mata pelajaran bahasa Inggris, maka ada kompetensi bidangnya, kompetensi bidang, soal-soal bidangnya tentang bahasa Inggris. Begitu juga yang lain seperti itu, disesuaikan dengan materi bidang yang
diajarkan oleh guru mapel masing-masing. Selanjutnya yang menjadi skala prioritas setelah nilai hasil dari pretest maupun seleksi akademik, yang kedua adalah usia dari calon peserta mahasiswa PPG yang diurutkan dari yang tertua. Jadi ketika ada nilainya sama-sama tinggi misalnya, maka prioritas yang menjadi hal utama dalam kuota PPG Dalajab 2021 adalah usia. Misalnya yang si A usianya 30 tahun, yang satunya 40 tahun, sementara nilai hasil ujian seleksi akademiknya sama, maka yang diambil adalah 40 tahun karena memang yang lebih tua yang akan menjadi prioritas utama. Selanjutnya adalah memiliki masa kerja atau pengalaman mengajar lebih lama dan pangkat golongan yang dimiliki oleh guru saat dicalonkan. Jadi kalau TMT-nya tanggal mulai tugas lebih lama SK awal menjadi guru yang mana telah tertuang dalam simpatika, maka menjadi prioritas utama daripada guru yang memiliki TMT-nya lebih muda ataupun lebih baru daripada TMT guru yang memiliki SK awal lebih lama. Misalnya nilai hasil akademiknya sama, usianya juga sama-sama 40 tahun, sementara TMT atau SK awalnya lama pengabdian menjadi guru itu lebih lama si A misalnya, yang dibuktikan sinkronisasinya dengan data yang ada di simpatika, maka yang lebih lama yang akan diambil dalam kuota Dalajab 2021. Sementara itu sobat, sambil lalu menunggu perubahan notifikasi pada akun Anda masing-masing, alangkah baiknya kalau dari sekarang kita mempersiapkan berkas-berkas yang akan disetorkan ke LPTK. Yang pertama adalah pindai ijazah asli atau fotokopi ijazah S1 atau diploma 4 yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau kopertais sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, pindai SK pembagian tugas mengajar dari kepala madrasah ataupun sekolah 2 tahun terakhir yang dilegalisasi oleh kepala madrasah. Jadi untuk SK pembagian tugas mengajar cukup 2 lembar saja. Sementara itu sobat, untuk SK mengajar memang berdasarkan pengalaman sebelumnya itu harus disetorkan walaupun tidak ada dalam poin dalam surat edaran, tetapi alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan dari sekarang karena berdasarkan pengalaman dari tahun sebelumnya bahwa untuk guru-guru itu calon mahasiswa Dalajab memang menyetorkan SK mengajar dari awal sampai SK terakhir. Selanjutnya adalah fakta integritas dari calon peserta yang berisi tentang pertanggungjawaban, keabsahan dan kesanggupan untuk mengikuti pelaksanaan PPG dari awal sampai akhir. Selanjutnya berkas yang harus dipersiapkan adalah surat penyetaraan dari Kemendristek Dikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bagi Anda yang memiliki ijazah dari S1 dari luar negeri. Jadi Anda yang lulusan dari Timur Tengah misalnya, atau dari Sudan atau dari Malaysia, maka Anda harus menyetor surat penyetaraan dari Kemendristek Dikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Saya yakin di antara Anda pasti ada yang lulusan dari luar negeri, apalagi mengajarnya di bawah lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya adalah surat keterangan sehat dari dokter pemerintah atau keterangan sehat. Yang terakhir adalah pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar yang berlatar belakang warna merah. Baiklah sobat, pantau terus perubahan notifikasi pada akun Simpatika maupun Siaga Anda. Mudah-mudahan ada perubahan ke arah yang lebih baik dan Anda bisa melewati tahapan demi tahapan dan bisa ditetapkan sebagai mahasiswa Dalajab PPG Dalajab tahun 2021. Amin. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru hanya di Info Cerdas Channel. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.